Tidak ada nikmat yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling besar kecuali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menjadi pengikut Rasulullah SAW. Ada orang bilang nikmat terbesar itu kekuasaan. Mohon maaf, kalau nikmat terbesar kekuasaan, kenapa Allah hinakan Fir'aun, Raja Namrus pada zaman? Ternyata kekuasaan itu bukan nikmat terbesar. Ada orang bilang nikmat terbesar itu kalau harta kita banyak, uang kita banyak, rezeki kita banyak. Tapi kenapa Allah tenggelamkan korun beserta seluruh harta benda? Ternyata nikmat terbesar itu bukan harta benda. Kata orang ini, tanpa uang tanpa uang perasaan mati. Betul kan? Itu kata orang yang mungkin cinta kepada uang dan materi. Ada yang bilang nikmat terbesar itu kalau kita populer, dikenal kayak artis, aktor dan sebagainya. Tapi rupanya banyak artis, aktor tidak nyaman dalam menjalani kehidupan. Contohnya Michael Jackson almarhum. Saking terkenalnya, dia berupaya untuk menutup diri kemana-mana supaya tidak dikenal orang. Makin terbatas gerak-geriknya, makin terbatas mobilisasinya, karena semua orang ingin dekat, ingin berfoto, ingin bersama. Dia tidak nyaman. Bahkan makanan yang akan dimakan harus dicicipi oleh dokter pribadinya, baru dia makan. Jadi ternyata popularitas itu bukan nikmat terbesar. Adapun nikmat terbesar itu adalah nikmat iman. Kenapa nikmat iman? Kalau nikmat yang lain itu hanya sebatas kita rasakan manfaatnya ketika kita masih tinggal dalam perjalanan dunia. Apalagi di era modern ini, paling lama orang berpuasa itu 10 tahun. Betul? Jadi bupati paling lama 10 tahun. Jadi gubernur 10 tahun. Jadi presiden 10 tahun. Kalau rekam karyanya, rekam gagasannya, rekam kebaikan yang ditinggalkan dikenal orang, bisa saja semasa hidupnya bermanfaat, jabatan, pangkat, kekuasaan, tanda tangannya untuk perjuangan agama, tidak berpahala jarinya. Tapi sebatas sampai di dunia. Kalau nikmat iman itu sejak dari dunia lalu menuju perjalanan kehidupan alam barzakh sampai kita nanti di akhirat masuk surga bertemu dengan Allah. Nikmat iman inilah yang kita bawa. Iman itu apa? Iman itu kalau bahasa ada Tuan Guru Amin Lombok Barat, pengasuh pondok pesantren Mutmainah Lombok Barat. Selamat datang Tuan Guru. Lupa ya dengan Tuan Guru.
Tapi di mana tadi? Hikmat iman. Karena nikmat iman tidak semua orang dikasih oleh Allah. Hidayah itu ada dua. Pertama, hidayah taufik. Yang kedua, hidayah irsyadiyah. Hidayah taufik ini sesuatu yang bisa kita ajarkan, yang bisa kita nasihatkan, yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Contoh, nah jangan lewat jalan itu ya, musim hujan, licin, belokan tajam, menurun. Itu namanya taufik, hidayah taufik. Anak itu tidak mendengar nasihat, dia lewat di situ, lalu dia jatuh terpelanting dari kendaraannya. Itu hidayah taufik namanya. Semua orang bisa memberikan nasihat. Tapi adapun nikmat iman, hidayah irsyadiyah, itu hidayah yang Allah langsung berikan kepada siapa yang Allah mau, siapa yang Allah kasih. Contoh, Nabi Nuh itu 850 tahun mengajak manusia beriman kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Berapa tahun? 800 tahun. Tapi kenapa istri dan anaknya tidak sempat walaupun sudah dikawal? Kenapa anak istrinya sampai meninggal dalam keadaan kafir? Karena tidak ada hak dari seorang nabi mengasih nikmat iman, nikmat hidayah irsyadiyahnya. Nabi Ibrahim yang bikin patung, bikin berhala, bahkan yang ikut terlibat berkongsi untuk membakar Nabi Ibrahim, bapak kandungnya Azar, bapak kandung. Kenapa Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah irsyadiyah, mengislamkan bapaknya supaya beriman kepada Allah? Karena Allah tidak berkenan memberikan bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi Musa, Nabi Musa itu yang melihara Firaun. Firaun itu pernah berkata, "Ana rabbukumul a'la," saya Tuhanku yang paling tinggi. Pernah mampu dia Tuhan. Kenapa Nabi Musa tidak mampu mengislamkan Firaun? Sampai ketika dia tenggelam di Laut Merah, apa kata Firaun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau seperti ini kenyataannya, saya akan beriman kepada Tuhannya Musa dan kepada Tuhannya Harun. Bahkan baginda Rasul Muhammad SAW, manusia termulia, utusan Allah, la nabi yang ba'da, tidak ada nabi selain setelah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika sang paman sakaratul maut, hadir Abu Jahal, Abu Lahab, semua tokoh-tokoh Quraisy. Nabi bilang, paman, ucapan Rasulullah perhatikan, wahai jaddi, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar ada alasanmu membela di hadapan Allah. Berkali-kali diucapkan itu. Abu Jahal, jangan Muhammad, apa ini buat? Dia sudah percaya kepada Allah Musa, Hubal, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Berkali-kali Nabi bilang, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
innallaha yahdi man yasha. Wahai Rasulullah, kau tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah apa? Hidayah irsyadiyah yang kita bahas tadi. Orang beriman atau tidak beriman, orang dikasih nikmat iman atau tidak oleh Allah, bukan karena jasa si A si B, bukan pengaruh si A si B, dia mutlak langsung hidayah diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Itu makna innaka la tahdi man ahbabta. Kau cinta kepada pamanmu, kau cinta kepada bapakmu, kau cinta kepada istri anakmu, kepada orang-orang yang kau sayangi dan cintai. Kalau Allah tidak kasih nikmat iman, celaka dunia. Kita bukan keluarga Nabi, betul? Pengikut Nabi dia. Maka nikmat inilah yang harus kita jaga, kita pelihara. Iman itu kan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu wal awwalu bila ibtida. Allah itu lebih awal tapi tidak berpermulaan. Wal akhiru bila ibtida. Dia akhir tapi tidak berkesudahan. Itulah Allah yang kita iman. Di mana Allah itu? Orang sering tunjuk ke atas. Yang tunjuk ke atas siapa? Banyak kita tunjuk ke atas. Allah itu tidak bertempat. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Dia tidak sama dengan ciptaan. Kalau kita ini bertempat, ada kantor, ada rumah, ada tempat tinggal. Allah itu tidak bertempat. Keyakinan kita ya. Kalau Allah bertempat, seperti pemahaman sebagian saudara kita, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam bertempat di atas. Lalu sebelum arsy diciptakan oleh Allah, di mana Allah? Ayo, arsy itu berpermulaan apa tidak? Berpermulaan. Sementara Allah tidak berpermulaan. Bagaimana mungkin zat yang tidak berpermulaan menempati sesuatu yang berpermulaan? Jelas kira-kira? Makanya Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di depan, nggak di belakang, nggak di kiri, nggak di kanan. Makanya dia bilang bahwa ma'akum, bersama kita dimanapun kita berada. Kenapa? Karena dia Allah. Maka nikmat ini yang harus dijaga, dipelihara. Bagaimana kita tahu iman kita itu masih ada? Iman itu kan sesuatu yang tidak kelihatan, tidak abstrak iman itu. Tidak nampak iman itu. Beberapa hari yang lalu angin itu kencang. Terasa kan? Setiap kampung, setiap desa, setiap tempat kencang angin. Semua tumbang. Ada pohon besar tumbang, ada rumah yang pakai seng pun juga tumbang. Kita tidak nyaman saking besarnya angin. Saya bertanya, pernah lihat angin? Pernah lihat angin? Gak pernah lihat angin, tapi merasa ada angin. Merasa gak ada angin. Buktinya ada pohon tumbang. Buktinya pohon bisa bergerak. Anginnya ada. Kita rasakan angin itu, tapi makhluk yang bernama angin saja kita gak bisa lihat. Betul atau betul?
bisa berkurang. Dari mana kita tahu iman kita bertambah, iman kita berkurang? Lihat ibadah kita. Kalau sholat 5 waktunya mantap, jamaahnya bagus, ibadah sholat itu dikerjakan dengan berjamaah di masjid di awal waktu, terus menerus sepanjang hayat di kandung badan, itu iman kita sedang plus. Tahu plus? Kayak haji plus. Wah. Meningkat. Tapi kalau kita malas ibadah, malas menjalankan ketaatan, malas melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, bahkan mungkin kita tinggalkan ibadah itu tandanya iman kita sedang mengalami penurunan, peluncuran, bahkan penipisan badan. Maka sebab itu lewat acara silaturahim yang kami adakan di pondok pesantren kami, mari kita jadikan momentum ibadah silaturahim ini untuk mengecas iman. Kalau HP saja low bed, baterai lemah, ya nih. Kalau baterai lemah dicas, ngecasnya di mana? Di mana ngecasnya? Ngecasnya di colokan, stroke, 1 jam full, bisa handphone, bisa kita lihat WA, Instagram, apalagi berkomunikasi dengan banyak orang, bisa lihat YouTube dan lain sebagainya. Kenapa? HP kita sedang baterainya kuat. Gimana kalau iman kita ini sedang lemah? Di mana ngecasnya? Ngecasnya lewat ibadah, ngecasnya lewat bersilaturahim dengan orang-orang soleh, orang-orang alim, ngecasnya lewat melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu kita sedang ngecas ini. Jadi kalau jamaah saja seminggu tidak dicas oleh istri, gimana rasanya? Ayo, jangan 1 bulan, seminggu nggak dapat cas dengan istri, gimana? Ibu dua, gimana rasanya? Kalau seminggu nggak dapat teori, capek, lelah, emosi, marah-marah, ya tidak? Perlu dicas kita ini. Kalau itu ngecasnya di istri, berapa menit biasanya kalau ngecas sama istri? Ya nih, 5 menit. 60 tahun masih bisa ngecas. Oh masya Allah, kencang. 5 menit. Oh 5 menit. 5 menit ya. Allahu Akbar. Maka ternyata semua perlu dicas. Hati perlu dicas dengan ibadah. HP tiap saat kita cas lewat colokan, itu pun juga harus dicas supaya kita mutmain tenang dalam hidup. Sebab itu menjelang Ramadan, makanya setiap ayat selalu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi yang dipanggil oleh Allah sholat, puasa, zakat, haji, melaksanakan ibadah dan ketaatan mereka yang beriman. Carikan saya satu ayat dalam Al-Quran yang berkata ya ayyuhal Islam. Tidak, pasti ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, kutiba alaikumusiyam, difatukan atas puasa. Jadi yang beriman dipanggil oleh Allah. Sama dengan kita ini yang hadir berapa orang ini, ratusan, mungkin 1000 yang hadir. Kalau saya panggil misalnya di Barat di Pengurus Masjid Al-Mujahidin, paham? Semua dengar. Tapi yang merasa punya nama, yang merasa dipanggil, dia yang bilang saya. Pasti ada. Kenapa? Semua dengar nama dipanggil, tapi yang tidak merasa punya nama dia. Kalau yang punya nama merasa dipanggil, pasti otoritas
Salah satu fungsi iman itu sebagai filter, kata almarhum Buya Hamka ini, ulama, ketua majelis ulama pertama Indonesia. Fungsi iman itu sebagai filter. Jamaah yang suka merokok, kalau rokoknya yang kemasan ada gabusnya, gabus itu sebagai filter, memfilter nikotin yang akan mengganggu sehat. Makanya begitu dihisap rokok itu ada warna kuning di gabus itu. Betul tidak? Itu yang mengurangi nikotin masuk ke dalam dan badan. Iman itu salah satu fungsinya memfilter apa? Contoh, sekarang ini sudah masuk di Indonesia paham agnostik, percaya kepada Tuhan tapi nggak berakal. Kalau Anda beriman kepada Allah tapi tidak beramal soleh, imannya nggak diterima. Beramal soleh, melaksanakan ketaatan tapi tidak didasari karena iman pada Allah, nggak diterima. Dua-duanya ibarat dua sisi mata uang, dua-duanya penting. Beriman satu sisi harus dibuktikan iman itu dengan amal soleh. Makanya dalam Al-Quran ada sekitar 240 ayat diucapkan dalam Al-Quran itu tentang masalah amal soleh atau tentang masalah takwa. 240 kali selalu digandeng jamaah kata-kata amanu di belakangnya wa amilus soleh. Amanu digandeng dengan kalimat wa taqau. Beriman satu sisi tapi dibuktikan secara zahir dengan amal soleh dan ketakwaan. Kira-kira paham sampai di sini? Nah, ini yang pertama. Jadi betapa banyak paham yang menyesatkan hari. Kalau kita tidak memfilter diri dan itu menjadi satu bentuk pemahaman keyakinan ramai yang sesat menyesatkan itu, kita menyimpang jauh dari akidah Rasul Muhammad SAW. Maka senantiasa diperbaharui akidah ini. Ada di Jawa Barat aliran sesat, aliran itu yang boleh ngaji pertama yang cantik-cantik, yang cantik gak boleh ngaji. Yang kedua, pimpinannya bisa mewakili jamaah untuk tidak ibadah. Jadi bapak nggak usah sholat, saya yang mewakili. Ibu-ibu nggak perlu puasa, saya yang mewakili. Nggak perlu haji umroh, saya yang mewakili. Sudah mulai ada aliran yang besar macam itu. Eranya di Indonesia ada saja pengikut aliran-aliran sesat. Betul apa tidak? Maka perlu pembimbing, perlu mursyid. Inilah fungsi para ulama. Maka yang kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga haul itu mengenang kembali jasa-jasa guru-guru, orang-orang alim di masyarakat. Kebetulan kami ini ditakdirkan oleh Allah, kakek dari bapak itu namanya Tuan Guru Haji Muhammad Tohir. Saya nggak sempat lihat wajahnya seperti apa, nggak ada fotonya. Tapi konon menurut orang-orang yang pernah dididik, yang pernah menjadi murid binaannya, beliau ini salah satu tuan guru yang menonjol masalah tasawuf. Apa tasawuf? Tasawuf itu tentang dalam bukan hati, kebersihan hati. Beliau bagian dari kelompok tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Cerita jamaah-jamaah yang dulu sempat dibina, yang masih hidup 1-2 orang. Kalau beliau tahlil itu mulai jam 7 pagi, nanti selesai jam
jam 12 siang menjelang zuhur. Coba bayangkan, dari jam 7 sampai jam 12 siang baru selesai tahlil. Kalau kita tahlilnya berapa kali? Ya, pendek kita. Saya pernah cerita kan di Jamaah, ada sahabat di Mataram, Tuan Guru Abdul Karim Hasan Basri, tarekat Qadariyah Naksabandiyah. Itu waktu bertemu, ini saya dapat bersyukur. Waktu saya disuruh isi ceramah sama beliau, begitu nyampe kami Jamaah tapi sedang tahlil. Allah, 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 Allah. Kira-kira tahlil menyebut Allah, Allah saja boleh tidak? Boleh tidak? Orang sekarang ada mana dalilnya? Kasih dalil. Allah bilang, "Qul Allah, Habibur Rahman." Qul, sebut Allah, Allah, Allah. Yang ngomong sebut Allah itu siapa? Allah. Ini adalah Qul Allah. Sebutlah namamu Allah, 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 Allah. Jadi kalau ada orang tahlil Allah, 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 benar ini. Bahkan dalam ayat yang khusus Allah jelaskan, fa idza qadaytumus shalah, kalau kalian selesai sholat 5 waktu, ya, idza qadaytumus shalah fadhkurullah, hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, zikir yang paling utama menurut Allah itu apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Oh, dalilnya. Jadi kalau ditanya mana dalilnya? Ini. Mana zikir paling afdal? Allah bilang, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau Anda yang mengkhususkan diri, illallah, 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 luar biasa. Saya sempat di Dusun Batman mengajar jamaah, insya Allah mudah-mudahan saya selamat panjang umur. Maupun jamaah-jamaah yang lain kalau bisa. Di Tuan Guru Abdul Karim Hasan Basri, begitu saya masuk, saya salah, tak ada yang menjawab salah. Karena saya tahlil kami ribuan orang bahwa 3 kali saya salah, tak ada yang menjawab. Kalau semua lagi saya duduk di depan Tuan Guru, tapi saya lihat gulungan tasbihnya seperti gulungan kabel listrik. Pernah lihat gulungan kabel listrik? Dalam hati saya, kapan selesai Tuan Guru tahlil? Saya lihat jam 10:30, ikut tahlil Allah, Allah. Saya lihat jam sudah jam 11, ikut lagi tahlil. Saya lihat lagi jam hampir menjelang jam 12, sampai jam berapa saya disuruh ceramah. Saya beli, akhirnya saya batuk, bukan batuk beneran, bikin batuk. Akhirnya beliau membuka mata, ngelihat saya berhenti tahlil, dikasih disuruh ceramah sampai menjelang sholat zuhur. Saya nanya, Tuan Guru, kalau tahlil ini tasbih yang gulungan seperti gulungan kabel selesainya kapan? Oh, kami biasa dengan jamaah dari ba'da subuh sampai menjelang sholat zuhur. Bayangkan, Allah hebat apa hebat? Kita ini makanya maaf, ada dulu namanya orang tua kita yang sering kalau selesai azan itu sering dia membaca puji-pujian, namanya Ahmad Mustafa. Dia bilang gini, ajaib zaman sekarang, guru dan haji akalnya kurang. Maaf, jangan saya tersinggung ya. Ini puji-pujiannya dulu beliau. Ajaib zaman sekarang, guru dan haji akalnya kurang, memegang tasbih berbilang-bilang, dalam hati memandang jamaah yang bilangkan saya. Kita bareng ada pandangan air, ada opor, ada daging, ya kan? Ada gula. Maaf,
ya tuan guru yang memang mengkhususkan, sehingga menurut kisah ini ya kisah turun temurun